Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Fajar Pramudia dari jurusan akuntansi. Kelas saya di AS 24 PA. NPM saya 2412100016. Di sini saya ingin menjelaskan tentang demokrasi dalam perspektif Islam. Kata demokrasi berasal dari kata demos, rakyat, dan kratos, pemerintahan. Jadi dari segi bahasa demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Lincoln pada tahun 1863 menyatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi juga merupakan konsep yang dinamis, multi-interpretif, dan dapat berkembang sesuai konteks dan kondisi sosio-historis di mana konsep demokrasi terlahir dan berkembang. Konsep-konsep demokrasi Islam dibagi menjadi tiga, yaitu ada syuro, ijma, dan ijtihad. Syuro atau biasa disebut musyawarah ialah konsep demokrasi Islam yang dalam kaidahnya syuro diperhatikan pentingnya bertukar pikiran, berkonsultasi, bertukar pendapat mengenai berbagai masalah kemasyarakatan dalam kepentingan kepentingan umum. Ijma, konsensus, adalah sistem yang mengakui suara mayoritas. Kesepakatan ini merupakan konsep pengesahan resmi dalam hukum Islam. Ijtihad atau biasa disebut penilaian interpretatif murni merupakan Tuhan hanya mewahyukan prinsip-prinsip utama dan memberi manusia kebebasan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan arah sesuai dengan semangat dan keadaan zamannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, dibagi menjadi 6, yaitu ada syuro, al-amalah, al-adalah, al-masuliyah, al-musawah, dan al-huriyah. Syura yaitu suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Al-amanah merupakan sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Al-adalah adalah keadilan dalam menegakkan hukum, termasuk rekrutmen jabatan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Al-masuliyah yaitu sikap bertanggung jawab. Al-musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi daripada pihak yang lain. Yang terakhir adalah al-huriyah, adalah kebebasan, artinya bahwa setiap masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Selanjutnya ada ciri sistem demokrasi dalam pandangan Islam, yaitu ada 7. Yang pertama, berada di bawah payung agama Islam. Yang kedua, rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya, tentunya sesuai dengan nilai agama Islam. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan cara bermusyawarah yang adil. Yang keempat, ada suara mayoritas tidak bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam bermusyawarah. Yang kelima, ialah musyawarah hanya berlaku pada persoalan ijtihad. Manusia hanya boleh membahas mengenai masalah yang bersifat teknis. Yang keenam, ada produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai agama Islam. Yang ketujuh, kata yang terakhir, ialah hukum dan kebijaksanaan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga yang ada di negara tersebut. Lalu, demokrasi di Indonesia selama ini lebih menekankan demokrasi sebagai prosedur pengambilan keputusan, namun melupakan bahwa demokrasi sejatinya adalah sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang. Demokrasi itu bukan hanya soal suara terbanyak dalam suatu pemilu, tetapi ini tentang representasi, pemenuhan hak, rule of law, dan tentu saja partisipasi. Demokrasi harus menjaga martabat setiap individu, bukan malah melanggar atas nama mayoritas. Indonesia saat ini terjebak dalam praktik demokrasi yang parsial. Sistem politik Indonesia yang lebih berfokus pada pemilu dan partai politik sebagai instrumen kekuasaan, namun seringkali merupakan prinsip demokrasi yang lebih dalam, seperti perlunya pengadilan yang independen, penegakan hukum yang konsisten, dan yang terakhir, dan kebebasan dari rasa takut. Praktik demokrasi Indonesia secara umum dapat diterima dalam pandangan Islam, terutama karena memberikan ruang bagi prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan, dan pemilihan pemimpin. Namun pelaksanaannya juga tetap diperbaiki agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menjaga amanah, keadilan, dan integritas. Umat Islam di Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mencapai keselamatan umat dan kebaikan bangsa.